Bojan Hodak bicara jujur, Persija lebih menakutkan dari Borneo FC. Persaingan papan atas Super League 2025-2026 kian menegang karena performa Persija yang sedang panas membuat banyak pesaing mulai berhitung ulang terkait peluang mereka menjaga posisi di klasemen. Pelatih Persib, Bojan Hodak, ikut menyoroti tren tersebut karena Macan Kemayoran tampil sangat meyakinkan dalam beberapa pekan terakhir sehingga memunculkan tekanan tambahan bagi para rival. Hodak menyebut Persija menjadi tim yang membuatnya lebih khawatir dibanding Borneo FC meski sama-sama bersaing di jalur juara dan masih menunjukkan catatan impresif sepanjang musim. Pelatih kelahiran Kroasia itu tidak menutup mata terhadap kualitas skuad Persija yang stabil, agresif, dan sanggup mencatat 6 kemenangan beruntun sehingga memaksa Persib terus menjaga ritme. Catatan mereka bagus dan Borneo juga punya tim yang bagus. Pertandingan melawan Borneo nanti akan sangat berat, ucap Bojan Hodak dalam konferensi persnya. Dalam klasemen sementara, Persija kini berada di posisi 2 dengan 29 poin, unggul 4 poin dari Persib yang menempati urutan 3 dengan 2 laga tabungan yang masih bisa mengubah peta persaingan. Tetapi saat ini, saya khawatir dengan kekuatan Persija dan hal-hal yang mereka miliki, tambahnya. Kualitas lini depan Persija menjadi salah satu sorotan karena mereka tampil produktif, menjaga intensitas tinggi sejak menit awal, dan memanfaatkan momentum kemenangan dengan sangat efektif. Terima kasih Bali United, rekor Borneo FC runtuh, Bali United buka jalan kudeta Persija. Bali United membuat kejutan besar ketika memutus rantai kemenangan Borneo FC dan hasil ini langsung mengguncang persaingan papan atas Super League. Kekalahan ini juga membuka peluang besar bagi Persija untuk mengambil alih tampuk klasemen. Rekor apik Borneo FC akhirnya runtuh usai kalah 0-1 dari Bali United pada pekan ke-14 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda Minggu, tanggal 30 November tahun 2025. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi tim asal Samarinda yang sedang on fire. Gol tunggal Kadek Agung Witnyana pada menit ke-54 ke gawang Nadeo Argawinata menjadi penentu. Torehan ini cukup untuk memutus ambisi Borneo FC meraih kemenangan ke-12 beruntun musim ini dan sekaligus menunjukkan kerentanan mereka di laga penting. Kemenangan Serdadu Tridatu menjadi bukti bahwa Pesut Etam bukan tim superior yang tak bisa ditundukkan. Fabio Lafundes harus segera memulihkan mental timnya bila ingin mempertahankan posisi karena peluang kudeta dari Persija makin terbuka lebar. Saat ini Borneo FC mengoleksi 33 poin sementara Persija memiliki 29 poin. Macan Kemayoran menjadi rival paling berat dan dengan tren performa mereka peluang menggeser posisi Borneo FC benar-benar terbuka menjelang akhir tahun. Jadwal Desember juga tidak berpihak pada Borneo FC. Mereka harus menjalani 3 laga tandang berat melawan Persib Bandung di Stadion GBLA pada tanggal 12 Desember lalu bertandang ke markas Persebaya Surabaya sebelum menutup tur menghadapi Malut United pada tanggal 28 Desember. Jika Fabio Lafundes gagal membawa pulang 1 kemenangan atau setidaknya 2 hasil imbang, maka singgasana Borneo FC sangat mungkin direbut Persija. Apalagi agenda Persija lebih lunak dengan laga tandang ke Semen Padang pada tanggal 22 Desember dan melawan Bayangkara FC pada tanggal 29 Desember. Dengan kalkulasi tersebut peluang Persija menutup paruh musim dengan 35 poin cukup besar sementara Borneo FC bisa tertahan di angka 29 jika gagal tampil impresif di 3 laga tandang krusial mereka. Persija gaspol di bursa transfer, 3 bintang timnas masuk radar. Persija Jakarta bersiap mengguncang bursa transfer paruh musim dengan langkah agresif yang membuat persaingan papan atas kian panas. Rumor yang beredar menyebut 3 bintang timnas Indonesia sedang dipantau serius. Persija disebut akan bergerak cepat pada bursa paruh musim 2025-2026 demi menjaga tekanan pada Borneo FC. Saat ini Macan Kemayoran mengoleksi 29 poin dari 13 laga dan berada di posisi 2 klasemen tepat di bawah Borneo FC yang punya 33 poin. Jelang bursa Januari tahun 2026 dibuka beberapa nama mulai dikaitkan dengan tim asuhan Mauricio Souza. 3 pemain timnas disebut menjadi target utama seiring kebutuhan untuk memperkuat lini tengah dan menjaga konsistensi tim menuju putaran kedua. Minat Persija terhadap Ivar Jenner disampaikan langsung oleh bos Persija Muhammad Prapanca. Sang gelandang muda akan meninggalkan FC Utrecht pada akhir musim dan peluang ini membuat Persija bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya. Ya mungkin, tapi memang dia doang, kan masih ada 2 atau 3 pemain lagi, ucap Prapanca, tanggal 29 November tahun 2025. Jika transfer Jenner terwujud lini tengah Persija diprediksi lebih solid, keberadaan pemain seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat akan membantu adaptasi Jenner berjalan cepat dan membuat stabilitas permainan Macan Kemayoran semakin kuat.
Nama Joey Pelupesi juga masuk radar. Gelandang 32 tahun milik SK Lommel itu akan habis kontrak pada Juni tahun 2026, membuatnya jadi buruan beberapa klub besar termasuk Persija dan Persib. Pengalaman Eropa jadi alasan utama ketertarikan mereka. Hadirnya Pelupesi diyakini dapat memperkuat sektor tengah sekaligus membantu Persija menjaga peluang bersaing dalam perebutan gelar juara. Kombinasi teknik dan visi bermainnya dinilai cocok dengan kebutuhan Mauricio Souza. Satu lagi nama yang disebut adalah Ricky Kambuaya yang kini memperkuat Dewa United. Persija membutuhkan gelandang serang baru setelah kontribusi Gustavo Franca dianggap belum maksimal dan Kambuaya muncul sebagai alternatif ideal. Namun peluang Persija mendapatkan Kambuaya tidak mudah mengingat ia merupakan pilar penting Dewa United dalam beberapa musim terakhir. Meski begitu, langkah agresif Persija membuat bursa transfer paruh musim diprediksi berjalan panas.